Tapi sebenarnya kalau saya konsep memang yang besar itu area hijaunya aja. Ininya nggak perlu terlalu besar. Tapi harus ada tanam pohon. Jadi bikin konsep bahwa di kampus itu hutan kota itu harus di kampus sama Gajah Mada. Iya betul. Ini hutan posisi masuk pulau hutan. Sekarang sudah ada hutan. Saya sudah itu tahun 86 Pak. Oh iya. Jadi kita maksud saya keluar saya di sudah Agustus. Di fakultas mana? Pertanyaan kata itu. Oh, iya. Dari UNAS ya Pak? Iya, jadi tapi saya hanya wisudanya di Barai masih FIS itu Pak. Oh iya, di masih FIS, belum ada kayak pertanian kedokteran belum ada, apalagi rumah sakit belum. Barai. Sekarang sudah pindah semua di sana. Agama, Pancasila. Dan banjir kan? Banjir. Saya pernah kuliah sekali. Nah, suara begini. Iya, kampus lama. Kan dulu itu bangku itu masih kayu. Iya. Jadi ada tempat kaki di atas di tempat duduk di situ. Itu rektornya kan diprotes Pak Miru ini. Diprotes. Orang bilang jauh padahal. Ternyata dia betul visioner, dia udah pikir jauh. Betul. Protes itu. Protes Pak. Bagus sama Bapak. Adik saya Iya. Kelurahan ini Pak, masih melihat ini ada sepupu di sini. Tetap bawa hantar. Itu kan? Udah karena udah. Para birokrat ini kalau udah mau pilkada, ini kemarin itu. Sabaran dijual. Nah, itulah dampak desentralisasi. Dampak desentralisasi dia punya kemenangan yang besar. Ya, boleh kembali lagi. Kita sudah terlanjur memilih konsep ini kan. Sejahtera. Belum bisa berjalan kita enggak. Belum sejahtera, belum maju kita langsung memilih konsep itu. Akhirnya transaksi terus. kita seperti India. Ya. Jadi sama seperti India. India betul. Demokrasi tapi akhirnya belum siap. Habis kan konseptornya semua itu desentralisasi dulu orang-orang dari Amerika kan. Pak Rias, Alfian itu kan semua di Amerika kuliahnya. Jadi dia mengadopsi secara buta-buta, dia tidak melihat kondisi real masyarakat. Sebenarnya konsep ini bagus, menurut saya luar biasa, tapi bukan sekarang. Menurut saya, bukan sekarang. Harus disiapkan infrastrukturnya. Masyarakatnya harus cerdas, sejahtera, supaya orang nggak bisa dibeli. Kalau masyarakat sejahtera nggak bisa dibeli, biar ada pilkada nggak ada. Tapi ini kan kita langsung tahun 98 itu langsung di Ada mahasiswa asing. Sudah bisa bahasa Cuma Indonesia itu ya? Pak Ketua di apa? So, kemarin kan dia tanya, cara korupsi di sana. Ini bingung dia. Nice to meet you. Jangan. Where are you from? Australia. Oh yeah. In what city? Newcastle? Oh, Newcastle. Western part or eastern part? More south. Above Sydney? Oh South. yeah. I've been in Sydney. Sektor berapa fakultas di sini? 10 Pak Ketua, 10 satu program. Ada kedokteran? Ada alhamdulillah. Oh. Baru 1 tahun Pak fakultas. Dosen-dosen mengajar dari UNAS berarti? Ada yang dari UNAS, ada dari Gajah Mada. Hadir. Gimana kabar? Balik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hadirin
dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, acara pembukaan seminar nasional dengan tema membangun budaya anti korupsi di sektor pendidikan di Universitas Tadulako pada pagi hari ini dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dihormati agar kegiatan ini dari awal hingga akhir acara nanti mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita aminkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Indrianto Kadiko MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akhirkan kita pikiran kita agar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah yang Maha Pemurah, Penyayang, Pemegang takdir segala sesuatu, atas itu kami mohon keberkahan, rahmat dan keridhaan agar pertemuan ini berguna bagi kami dalam menjalankan amanah tugas pengabdian di institusi kami dan di tempat lain. Ya Allah, Engkaulah pencipta ilmu, sumber ilmu, dan sumber kebaikan atas segala sesuatu. Keafiatan pada jasad dan rohani kami. Berikan kami rezeki yang mengantarkan kami pada ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, semua makhluk berlindung dan bergantung pada-Mu. Kami berlindung padamu dari ilmu yang tidak berguna, dari amalan yang tidak diterima. Yang benar adalah suatu kebenaran, dan berikan kemampuan pada kami untuk melaksanakan. Tunjukkan pula kepada kami yang salah adalah
suatu kesalahan dan berikan kemampuan pada kami untuk meninggalkan kemungkinan. Allahumma aqimna bil ilmi wa zina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan singkat Ketua Panitia. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Sulaiman SHMH di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Rektor Universitas Tadulako Bapak Profesor Dr. Muhammad Basir SMS beserta jajarannya, para wakil rektor, para dekan dan wakil dekan, direktur pasca sarjana dan wakil direktur, serta ketua dan lembaga dalam lingkungan Universitas Tadulako, termasuk segenap unsur sivitas akademika Universitas Tadulako yang saya hormati. Yang mulia Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Bapak Dr. Abraham Samad SHMH, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang saya hormati segenap undangan dari unsur Muspida dan pejabat instansi penegak hukum provinsi dan Kota Palu, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala di sektor pendidikan. Bapak Rektor dan Bapak Ketua KPK Republik Indonesia yang mulia, seminar ini bertujuan untuk membangun karakter building di segenap lapisan masyarakat, khususnya warga sivitas Universitas Tadulako. Saya patut kiranya memberikan apresiasi serta kebanggaan kepada pimpinan universitas, dalam hal ini Bapak Rektor, yang tiada bosan-bosannya dan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, hendaknya selalu on the track sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Upaya untuk membangun dan mensosialisasikan budaya anti korupsi, terutama ordinary crime, kejahatan yang luar biasa yang pencegahan. Pada kesempatan ini selaku panitia, saya ingin menyampaikan bahwa seminar pada siang hari ini diikuti oleh 300, terdiri dari unsur sivitas akademika dan perguruan tinggi lainnya. Meskipun penyelenggaraan seminar ini menggunakan anggaran atau dana yang tanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Universitas Tadulako, Bapak Rektor dan Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang mulia, terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Sivitas Akademika memberikan dukungan sepenuhnya atas tindak pidana korupsi.
Kami sangat berbahagia oleh karena dengan nama beliau saja sejuta inspirasi bisa muncul dalam benak kita dalam rangka mendukung beliau untuk memberantas. Saya sampaikan dan sebelum saya akhiri, mohon kesediaan yang seminar pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Tadulako sekaligus membuka secara resmi acara seminar nasional pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SEMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Dr. Abraham Samad, SHMH, beserta seluruh rombongan dari Jakarta, termasuk Bapak Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Bapak Didi Rahim. Selamat datang di kampus Bumi Tadulako. Yang kami hormati Pak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, Perwakilan Rektor, Dewan Guru Besar dan jajarannya, Satuan Pengawasan ITEREN, Bapak Dekan, Direktur Program Bahasa Sarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Koordinator Unit atau Pusat, para guru besar, anggota senat yang berbahagia, dan hadirin yang berbahagia. Sepatutnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah, keluarga besar Universitas Tadulako kedatangan orang tamu yang sangat kita rindukan, Bapak Dr. Abraham Samad, SHMH. Beliau insya Allah akan memberikan pandangan-pandangan, bobot pikiran dalam seminar nanti, tentu saja yang terkait dengan pembangunan karakter di dunia pendidikan tinggi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Hadirin yang berbahagia, sepintas ingin kami laporkan kepada Bapak Ketua KPK bahwa universitas kami memiliki atau mempunyai misi bahwa tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian. Pendidikan adalah investasi yang harus kita kawal. Oleh karena itu, Universitas Tadulako harus mengambil peran strategi, terutama dalam rangka menumbuhkan karakter atau perspektif anti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hanya dengan jalan ini, Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia yang kita cintai akan melahirkan generasi yang dapat kita andalkan di masa yang akan datang. Pendidikan dan kebudayaan telah memiliki Memorandum of Understanding. Tadulako adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, ini akan menjadi pegangan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk ikut melakukan langkah-langkah, khususnya langkah-langkah pencegahan pada tindak pidana korupsi. Hadirin yang berbahagia, pada pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia tanggal 24 Oktober 2012 di Hotel Century, Bapak Dr. Abraham Samad dan wakilnya Bapak Dr. Bambang Jayanto telah memberikan beberapa pandangan. Di sana terungkap bahwa pemberantasan korupsi sebagai strategi nasional dan rencana aksi benar-benar menempatkan perbaikan layanan di bidang pendidikan sebagai rencana aksi dalam isu efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi merupakan spirit bagi kita, baik warga sivitas akademika maupun masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya. Di sini kami sampaikan bahwa ada harapan besar bahwa dengan tata kelola
transparansi, yang melahirkan akuntabilitas, insya Allah aktivitas akademika akan mengambil peran terutama dalam rangka preventif dalam perilaku korupsi. Kami menyadari bahwa selaku rektor, saya benar-benar sadar betul yang berlatar belakang ilmu pertanian. Keterbatasan kami tentu ada pada dimensi manajemen dan hukum. Karena itu kami memerlukan dukungan dari pihak luar di samping pihak dari internal. Pihak luar dimaksud di sini kami laporkan kepada Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami telah melibatkan jajaran Polda Sulteng, dari Tipikor, BPKP perwakilan, dan juga dari Kejaksaan Tinggi, NGO dan media massa. Mereka kami rangkum atau satukan dalam satu tim yang kami sebut dengan tim independen atau advisor lintas institusi penegak hukum, BPKP, media massa, dan NGO. Ini kami tuangkan dalam surat keputusan rektor dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Surat-surat ini kami tembuskan termasuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bapak Menteri. Salah satu dasar pertimbangan bahwa dalam pertemuan MR Majelis Rektor PTNI di Senturi, Bapak Ketua KPK menyarankan membangun koordinasi di tingkat daerah termasuk BPKP sebagai mitra Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas arahan dari Bapak Ketua KPK, kami telah merekrut satu orang dari BPKP selaku anggota pada Satuan Pengawasan Intern. Demikian juga yang terlibat dalam tim independen yang melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas proyek yang ada di Universitas Lampung bersama dari jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulteng dan dari Kasih Intel, Kasih Bipsus Kajari Palu, dan juga dari Asintel Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Dalam surat keputusan itu kami memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada tim itu. Karena itu dalam konsideran ketiga kami menyebutkan bahwa tim independen dalam menjalankan tugas-tugas advisor melekat independensi yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk rektor, baik secara personal maupun kelembagaan. Bukan saja dalam hal memberikan advis, tapi juga berwenang memberikan dan menindaklanjuti pihak-pihak tertentu yang dalam proses melalui proses hukum bila ada dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu kami berharap tim ini bekerja seluas-luasnya dan kami tidak akan memberi intervensi apapun, karena kewenangan ini adalah kewenangan demi langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Dan laporan personil inilah yang bekerja selama 3 tahun. Dan memasuki tahun ketiga ini, alhamdulillah banyak hasil yang ditunjukkan oleh para tim advisor atau tim independen. Tentu ada yang mendukung, tapi tentu juga ada yang kurang mendukung. Yang kurang mendukung kelihatannya hanya terkait dengan soal program yang mulai menyebut Bapak Ibu sekalian, bahwa kami temukan dan sejak tahun pertama saya menjadi rektor itu sudah bermunculan surat-surat tak bertuan, istilahnya yang tidak dikirimi tinggal malaikat, karena Presiden, Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sampai semua pihak itu dikirimi surat, tapi saya tidak mau mencari laporannya. Saya jadikan introspeksi untuk berbuat yang lebih baik, karena kami anggap surat kali itu besar manfaatnya kalau kita bisa diri sebagai bagian dari peringatan dini untuk saya pribadi dan seluruh jajaran Universitas Lampung. Karena itu berdasarkan surat tak bertuan itu, maka kami mohon kepada Bapak Kejaksaan Tinggi melakukan penyelidikan terhadap surat kali tersebut. Surat resmi itu juga kami tembuskan kepada Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan Mei kemarin. Oleh karena itu hasilnya kami tunggu, karena sampai sekarang Bapak Kajati belum menyerahkan. Karena saya memberi kewenangan bila ditemukan. Kenapa kami memberi kewenangan itu?
karena setiap saat dan setiap kesempatan kami telah melibatkan tim advisor melakukan langkah-langkah verifikasi dokumen terhadap perusahaan yang melamar di LPSE. Itu dikunjungi dan tim ini full berangkat, baik perusahaan yang ada di Sumatera Barat, Jawa Barat, semua dikunjungi dan mereka menggunakan uang negara untuk kepentingan pencegahan langkah-langkah yang tidak baik. Ini salah satu hotel, bahkan kepala perwakilan BPKP Sulawesi Tengah kami berpeluang seluas-luasnya untuk menyaksikan pada saat proses lelang melalui layar di LPSE. Karena itu, kalau pada akhirnya masih ditemukan hal-hal yang di luar jangkauan saya, maka saya sendiri termasuk yang orang angkat tangan, karena orang yang kami libatkan adalah orang pakar dan memiliki kewenangan di bidang hukum. Bapak Ibu sekalian, upaya internal ini yang pertama, ketika kami menerima himbauan gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, maka sehari setelah kami menerima, kami melakukan tindak lanjut dan mengirimkan surat ke berbagai lapisan, termasuk semua dosen yang berjumlah 1.208 orang dan pegawai 578 orang untuk berhati-hati dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya yang terkait dengan gratifikasi. Bapak Ibu sekalian, peringatan-peringatan itu kami terus kembangkan dari setiap aktivitas untuk mengingatkan larangan sebagai perantara. Pada awal kami menduduki jabatan rektor, tidak sedikit internal ini datang ingin memperkenalkan seseorang, baik orang-orang Jakarta maupun orang-orang di sini sendiri. Karena saya melihat fenomena yang kurang menguntungkan, saya membuat surat edaran agar sivitas akademika tidak menjadi sosok perantara antara oknum tertentu untuk mempertemukan rektor. Dan alhamdulillah ini menjalankan dengan baik. Setelah keluar surat edaran, tidak satu pun dosen yang datang mengantar nama seseorang. Kemudian setiap penandatangan kontrak proyek, kami mengeluarkan maklumat untuk tidak memperkenankan siapapun sivitas akademika untuk menjadi bagian dari proyek itu, termasuk menjadi supplier material dari suatu pekerjaan proyek. Dan alhamdulillah itu juga berjalan efektif. Jadi mereka yang memiliki usaha-usaha di bidang itu mohon untuk tidak melibatkan diri, dan itu juga berjalan dengan baik. Maklumat berikutnya, kami terus mengingatkan penentuan berbagai HPS, harga perkiraan sendiri, agar ini tunduk pada aturan main yang berlaku. Aturan-aturan dan maklumat ini kami turunkan sekali setiap 4 bulan agar mereka tetap mengingat untuk tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan transaksi. Oleh karena itu, kami pada akhirnya senantiasa menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada tim independen yang telah mengawal Universitas Tadulako dengan sungguh-sungguh. Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah telah memberikan perhatian sungguh-sungguh. Hanya bisa tertutupi dengan bantuan pihak luar. Tanpa itu kami tidak bisa berbuat banyak. Upaya itu kami maksimalkan. Tapi bila pada akhirnya kami tetap akan menangis di sisa-sisa kehidupan ini, itu berarti sudah menjadi takdir dari Allah. Karena semua usaha telah kami lakukan secara sungguh-sungguh. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional yang mengangkat tema membangun budaya anti korupsi di sektor pendidikan dengan resmi kami nyatakan dibuka. Dan mohon Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Dr. Abraham Samad SHMH, berkenan memberikan materinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya adalah kita ikuti bersama pemaparan materi seminar nasional oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Bapak Dr. Abraham Samad SHMH yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Waktu yang begini kita gunakan secara efektif. Pak Ketua Panitia, Bapak Rektor sudah menyampaikan pengantar. Lalu saya pikir audiens yang terhormat, kita langsung masuk saja ke inti persoalannya, membangun budaya anti korupsi di sektor pendidikan. Karena ternyata korupsi bukan sekedar masalah hukum, tapi dia juga sudah menjadi masalah budaya. Olehnya relevan pendekatan terhadap pemberantasan korupsi dengan menggunakan pendekatan budaya. Demikian pengantar berkaitan dengan hal ini. Kalau sakit kepala, maka harus dikasih obat sakit kepala. Kalau korupsi, makanya sebagian adalah persoalan budaya, diselesaikan juga melalui jalur-jalur budaya. Tunduk pada etika, memang harus memperkenalkan langsung, tapi itu sekiranya tidak. Waktu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, para wakil rektor, para dekan, para guru besar Sivitas Akademika Universitas Tadulako, para musbida Provinsi Sulawesi Tengah dan musbida Kota Palu, dan hadirin yang saya cintai, ada mahasiswa dan para wartawan yang hadir di bawah ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan dari Universitas Tadulako untuk berbagi informasi tentang problematika korupsi di Indonesia, dan yang kedua berbagi informasi tentang apa yang sudah dilakukan KPK dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Hal ini perlu saya sampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban KPK kepada publik untuk menyampaikan seluruh progress report, seluruh hal-hal yang sudah dilakukan, agar supaya masyarakat bisa mengetahui apa tupoksi KPK itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, sebelum saya mulai memaparkan topik pembahasan kita pada pagi hari ini, saya ingin memutarkan sekelumit profil dari KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke bumi. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan, ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish, pelaku korupsi kelas kakap, tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira, atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas. Kemanapun koruptor bersembunyi akan terus dilacak dan dikejar. KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jerah. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam
kemajuan kesejahteraan rakyat. Di sektor sumber daya alam, kong kali kong pengusaha hitam dan pejabat korup makin memiskinkan bangsa ini. Kekayaan alam tergerus habis, meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus tanggung masyarakat. Sektor pangan tak luput dari jarahan para koruptor, membuat ketahanan pangan negeri yang subur ini melemah. Petani tak berkutik karena tanah pertanian mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan atau bahkan perumahan mewah. Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru, tapi sayangnya badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya trigger mechanism. Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang dikenal dengan istilah gratifikasi, sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal. Cara lainnya adalah dengan mengikis niat untuk korupsi. KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini, hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya. Dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK. Kejahatan korupsi itu sendiri. Korupsi adalah sebuah kejahatan yang seperti tadi sudah disampaikan Ketua Penyelenggara extraordinary crime. Oleh karena itu, kejahatan ini sifatnya masif di Indonesia. Hampir tidak ada lagi ruang-ruang, tidak ada lagi sektor-sektor yang hampir semua aspek
mulai dari sektor penerimaan pajak, proses belanja barang dan jasa, dan alhamdulillah tadi Pak Rektor sudah menyampaikan proses-proses tender, proses belanja barang dan jasa itu sudah transparan, membentuk tim dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Kemudian kalau kita lihat biasa di provinsi, di pemerintahan kota, kabupaten, bantuan-bantuan sosial itu juga menjadi sektor atau sarana tumbuh suburnya korupsi. Begitu pula kalau kita lihat dana alokasi umum dan dana dekonsentrasi, ini semua sektor-sektor yang rawan korupsi. Begitu pula APBN dan APBD kita. Oleh karena itu, kita harus mampu mendeteksi dan mencegah sedini mungkin agar kebocoran-kebocoran di sektor ini tidak terjadi. Karena kalau kita melakukan upaya-upaya penindakan yang represif setelah terjadinya tindakan korupsi, kosnya lebih besar dan pengembalian kerugian negara itu tidak terlalu signifikan ketika kita bandingkan dengan kita melakukan pendekatan pencegahan. Korupsi di Indonesia mengalami evolusi yang luar biasa. Dia bermetamorfosa. Dulu kita tahu bahwa orang korupsi itu dengan cara-cara atau modus-modus yang sangat sederhana, yang pencucian uang. Ini semakin berkembang tindak pidana. Begitu pula korupsinya sendiri, dia mengalami metamorfosa, mengalami perpindahan. Di tahun-tahun kemarin, korupsi itu hanya terjadi misalnya di tingkat pusat. Tapi ini dia mengalami perubahan. Korupsinya berpindah dari Jakarta, berpindah ke provinsi, berpindah ke kabupaten, dan seterusnya. Ini adalah dampak dari majunya, dampak dari sebuah sistem yang kita miliki di era reformasi. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa kita salah menentukan konsep, karena kita sudah telah berjalan, makanya kita tidak boleh kembali lagi. Oleh karena itu, kalau kita lihat korupsi itu mengalami evolusi dan bermetamorfosa, begitu pula dengan pelakunya. Salah satunya adalah pendidikan. Kalau kita ingin putus regenerasi korupsi, adalah pendidikan, adalah pendidikan anti korupsi. Oleh karena itulah KPK bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan, kita membuat satu MOU ya, agar supaya kita bisa melaksanakan pendidikan anti korupsi mulai dari tingkat yang paling bawah, ya, SD, taman kanak-kanak, bahkan kelompok-kelompok bermain SD, SMP, kemudian SMA. Kita membuat modul-modul anti korupsi, mata kuliah anti korupsi dan lain sebagainya. Bahkan di tingkat yang paling bawah, TK dan kelompok bermain, kita buat buku-buku yang kita sebarluaskan ke hampir seluruh taman kanak-kanak, yaitu dongeng-dongeng anti korupsi dan sederhana, yang bisa langsung masuk kepada anak didik kita. Ini adalah salah satu upaya KPK untuk membangun karakter, seperti tadi yang disampaikan Pak Rektor. Kita ingin membangun sebuah karakter yang anti korupsi. Karena cita-cita besar kita bahwa setelah kita memutus mata rantai regenerasi, maka harapan besar kita semua bahwa suatu ketika lahir sebuah generasi yang anti korupsi. Dan generasi itu sama sekali sudah tidak benar lagi yang namanya perilaku korupsi. Itulah upaya-upaya yang akan dilakukan KPK. Salah satu caranya misalnya seperti tadi saya katakan, melakukan pendidikan anti korupsi, pemberdayaan, kemudian budaya anti korupsi dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ingin memperlihatkan sedikit fakta tentang negara Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini kaya raya sebenarnya. Dari Sabang sampai Merauke, kita sumber daya alamnya luar biasa. Di Papua misalnya, kalau kita lihat di sana ada emas. Kemudian kita bergeser ke Sulawesi. Di Sulawesi Tengah ini banyak tambang, nikel, mineral, besi, boksit dan lain sebagainya. Kemudian di Kalimantan ada batu bara, di Sumatera ada gas, di tanah Jawa ada minyak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita melihat fakta tentang sumber daya alam Indonesia, negara-negara yang ada di belahan Afrika, Somalia dan Ethiopia dan lain sebagainya, tapi kita ini negara yang kaya raya. Tapi kemudian
sangat memprihatinkan karena kita negara besar, negara kaya, tapi fakta yang terjadi sekarang bahwa Indonesia menjadi negara yang miskin, menjadi negara yang tidak bisa memberi kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah kalau kita lihat kondisi korupsi di Indonesia itu sangat memprihatinkan. Kalau kita beracuan kepada CPI, ya, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, maka dari tahun 2010 sampai tahun 2012 itu masih belum ada perbaikan yang signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Oleh karena itu kita masih harus terus bekerja sama, dan KPK tidak bisa seorang diri, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat sipil dan perguruan tinggi. Ini adalah data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2012 yang terakhir dirilis, masih memprihatinkan, ya, karena kita cuma lebih bagus dari Timor Leste. Harusnya kan kita sudah melakukan peningkatan. Jadi yang dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan publik di Indonesia itu masih buruk, masih terdapat kebocoran-kebocoran. Oleh karena itulah ini yang harus kita perbaiki ke depan. Saya ingin kembali ke fakta yang saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia adalah negara besar, negara kaya, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa negara kita miskin. Kenapa dia miskin? Karena kejahatan, perilaku korupsi itu masih terus berlangsung. Jadi dia berlangsung secara masif, ya. Hampir seluruh sektor itu terjadi korupsi. Dan yang lebih memprihatinkan lagi kalau kita lihat kondisi Indonesia saat ini, angka kemiskinan kita juga masih tinggi sebenarnya, 29,13 juta orang. Jadi ada 11,96% dari jumlah penduduk 241 juta jiwa. Ini 29 ini, jumlah ini besar, sama dengan jumlah penduduk Malaysia secara keseluruhan. Malaysia punya jumlah penduduk itu 30 juta, ya. Kita masyarakat miskin kita ini 29,13 juta, jadi masih sangat memprihatinkan. Kemudian kalau kita lihat fakta lain, pengangguran juga masih tinggi. Jumlah pengangguran kita itu 7,6 juta orang. Jadi masih sangat memprihatinkan. Belum lagi kalau kita bicara utang luar negeri. Utang luar negeri, utang pemerintah Indonesia itu sudah menembus 1.937 triliun. Ini utang Indonesia, 1.937 triliun. APBN kita per tahun itu 1.600 triliun. Jadi utang Indonesia ini tinggi sekali sebenarnya. Untuk membayar utangnya saja, saya nggak bisa berpikir. Jangan-jangan setiap generasi yang lahir di Indonesia ini harus dibebani bayar utang Indonesia 1.937 triliun. Luar biasa. Kemudian kerusakan alam yang disebabkan oleh illegal logging, illegal mining itu juga besar. 3,8 juta hektar hutan itu sekarang sudah dibabat habis. Alamnya rusak karena banyak mengeksploitasi pertambangan dan sebagainya. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan juga di sana ada Niko dan lain sebagainya. Fakta ini sebenarnya sangat memprihatinkan buat kita semua. Oleh karena itu kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bisa prihatin melihat keadaan ini agar supaya ada sesuatu yang kita buat untuk negara ini. Termasuk kontribusi perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Tadulako, untuk bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat termasuk di dalamnya KPK untuk bisa memperbaiki negara yang kita cintai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya sebelum kita mengetahui lebih jauh apa yang menyebabkan korupsi itu terus berlangsung di negeri ini, pertama-tama kita harus melihat pengertian korupsi itu sendiri. Kalau dari pengertian terminologinya secara luas, maka korupsi itu dapat diartikan sebenarnya sebagai sebuah kejahatan, ya, atau sebuah tindakan perilaku yang amoral, ya, perilaku yang tidak sesuai dengan etika, perilaku yang menyimpang. Jadi kalau kita tidak jujur, itu sama dengan kita berperilaku korup. Kalau mahasiswa menyontek pada semester, itu sama dengan perilakunya perilaku
Kalau mahasiswa itu kan biasanya zaman sekarang, bisa lihat ini saya perhatikan. Saya juga ini mengatakan mahasiswa itu ini misalnya. Kalau S1 selesai, tugas terakhir itu kan buat skripsi. Kalau S2, tesis, S3 disertasi. Biasanya ini mau bisa, skripsinya disuruh buat orang. Nah itu sebenarnya perilaku tidak terpuji dan itu kita boleh katakan itu perilaku korup. Jadi kalau ada orang yang ikut perguruan tinggi, tesis, disertasi dan skripsinya disuruh buat, berarti orang itu orang yang korup. Oleh karena itu, inilah pengertian profesionalnya. Pengertian luas dari profesi. Jadi semua perbuatan buruk, kalau kita suka korup, tidak jujur, sebenarnya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang korup. Namun demikian dalam perkembangannya itu lebih dipersempit dalam konteks hukum. Kalau kita bisa lihat di sini ada teori ya. Korupsi itu sama dengan sebenarnya ada kekuasaan yang besar ditambah diskresi minus akuntabilitas, maka itu adalah korupsi. Jadi kalau kita punya kekuasaan yang besar, dengan kekuasaan yang besar itu kita diberi kewenangan mengeluarkan diskresi yang besar juga. Lalu ketika kita mengeluarkan diskresi itu tidak ada akuntabilitasnya, maka itu sama dengan korupsi. Itulah teori korupsi. Oleh karena itu dengan kekuasaan yang besar harus ada akuntabilitas supaya kebijakan yang kita keluarkan itu bukan kebijakan korupsi. Sama tadi yang disampaikan Pak Rektor dalam kata pengantarnya, dalam mengeluarkan kebijakan diskresi tentang pengadaan barang jasa, membentuk tim, melibatkan, itu salah satu bentuk akuntabilitas sebenarnya. Hal-hal yang begini harus diperhatikan sedemikian rupa agar jalan-jalan korupsi itu bisa ditutup sedemikian. Bapak Ibu hadirin, berbicara korupsi dalam konteks yuridis ini lebih sulit lagi. Kalau kita lihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Korupsi kita, apa yang dimaksud dengan korupsi? Di situ sangat sederhana bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini salah satu bentuk korupsi. Jadi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Ini kita harus hati-hati karena seorang penyelenggara negara, abdi negara itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, kewenangan yang diberikan oleh negara itu luar biasa. Oleh karena itulah dalam mengeluarkan satu kebijakan, suatu diskresi, dia harus lebih berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati maka saya khawatir yang timbul adalah penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan. Kalau orang sudah menyalahgunakan kekuasaan dan penyelewengan, maka masuk dalam kategori pelanggaran pidana. Kemudian definisi lain dalam konteks hukum mengenai tindak pidana korupsi ini lebih luas lagi. Jadi selain melawan hukum, hadiah dalam konteks tindak pidana korupsi, kita menerima hadiah, menerima sesuatu itu sama dengan gratifikasi. Jadi setiap gratifikasi dan pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ini kita harus berhati-hati di sini. Pengertian gratifikasi itu sangat luas. Hadiah, bahkan diskon. Misalnya begini, saya kasih contoh. Dalam rumusan gratifikasi diskon rabat itu termasuk gratifikasi kalau berhubungan dengan jabatan kita ya. Misalnya nih Pak Rektor, dia mau beli tiket mau ke Jakarta ya, pertemuan rektor se-Indonesia, terus dia pergi di satu travel, kebetulan orang travel ini kenal Pak Rektornya, bahwa Pak Rektor ini rektor, terus kemudian mungkin setiap ada pejabat-pejabat Universitas Tadulako agar memakai travelnya, terus Pak Rektor ini dikasih diskon, dikasih. Jadi karena kan kita khawatir nih, misalnya biasanya itu dalam satu kelembagaan institusi itu sudah ada travel tertentu yang dipakai setiap kita bepergian. Itu biasanya nanti dibayar akhir tahun begitu. Hati-hati terhadap itu karena misalnya kalau tiba-tiba kita dikasih diskon besar,
agar supaya kita tetap memakai karakter. Kenapa saya kasih contoh ini? Ini contoh yang sederhana ya. Nah, ini harus berhati-hati juga karena di dalam rumusan gratifikasi itu diskon rapat pergi ke suatu daerah, terus di satu daerah itu dia diservis oleh pengusaha, hotelnya dibayarin, ya, padahal sebenarnya dia sudah punya anggaran yang dikeluarkan terlanjur diberikan hadiah. Misalnya ada seseorang memberikan hadiah kepada kita dan orang itu tiba-tiba pergi, hadiah itu sudah ada di meja kita, ini kan susah nih. Misalnya jam tangan atau apa, atau katakanlah yang lainnya di liburan, ini kan susah. Orang sudah pergi, adanya sudah ada di meja. Nah, ini ada caranya agar supaya ini tidak menjadi tindak pidana. Caranya kita melaporkan ke KPK sebelum lewat 30 hari. Dalam undang-undang itu sendiri disyaratkan sebelum 30 hari, kalau gratifikasi kita terima kita laporkan, maka itu nanti akan diinvestigasi oleh KPK. Dan akhirnya nanti KPK yang memutuskan bahwa barang itu menjadi barang milik negara dan kemudian dilelang. Habis dilelang, duitnya dimasukkan ke kas negara. Salah satu contohnya misalnya kemarin gitar Jokowi yang dari Metallica. Itu kan dia baru belakangan tahu bahwa ternyata tidak boleh. Makanya Jokowi laporkan gitarnya itu ke KPK. Dan sekarang KPK sudah mengitar dan setelah dianalisa bahwa gitar ini tidak boleh dikembalikan, makanya nanti dilelang. Dari hasil pelelangan itu nanti wajib dikembalikan ke negara. Tapi misalnya dalam pelelangan itu yang bersangkutan berkeinginan, misalnya Jokowi sendiri berkeinginan untuk memiliki gitar itu, maka dia bisa ikut lelang. Itu aturan dia bisa memilih kembali. Dan uang itu harus jadi sekali lagi, kenapa saya ingin menekankan kejahatan ini? Karena ini paling banyak di sekitaran kita ini. Kejahatan gratifikasi ini paling banyak di sekitar kita. Oleh karena itu, sebenarnya KPK sebagai sebuah institusi lembaga hukum ingin memberi contoh kepada lembaga-lembaga lain. Jadi KPK ingin menjadi role model bagi seluruh lembaga kementerian yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah, setiap pejabat KPK yang diundang di mana saja, di perguruan tinggi atau di Pemda untuk mengisi acara, maka pejabat KPK itu sama sekali tidak boleh dijemput di bandara, nggak boleh dikasih fasilitas penjemputan mobil, tidak boleh biaya penginapannya di hotel dibayarkan, nah, tidak boleh. Kemudian kalau dalam seminar dia disuruh berbicara sampai 5 jam, 6 jam, orang KPK tidak boleh dikasih honor. Kenapa KPK lakukan ini? Karena KPK ini memberi contoh sebagai role model bagi kementerian, lembaga dan institusi lain. Oleh karena itu, setiap insan-insan KPK yang dipanggil, diundang sebagai narasumber berbicara, itu pasti tidak boleh menerima honor, tidak boleh mendapat fasilitas penjemputan di airport, penginapannya pun tidak boleh dibayarin oleh panitia. Inilah standar gratifikasi. Karena kalau uang itu tidak buka, kita khawatir nanti ada terjadi penyimpangan walaupun kecil, maka kita harus lebih. Oleh karena itu, KPK ingin menjadi role model untuk pemberantasan. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai. Kemudian dalam perkembangannya, korupsi itu juga bermacam-macam. Ya. Ada yang kita sebut material corruption, yaitu penyelewengan dalam segi materi dan sebagainya. Ada yang kita sebut state capture corruption. Ini korupsi politik ini yang banyak terjadi sekarang. Kemudian yang terakhir ada intellectual corruption. Ini tadi yang saya jelaskan. Itu bentuk manipulasi informasi atau mendagangkan ilmunya. Ya. Kasih tahu mahasiswa siapa yang mau saya bikinkan skripsi atau disertasinya dan saya kan sebagai perbuatan yang mampu. Kemudian selanjutnya penyebab korupsi sendiri di Indonesia. Apa sih penyebab korupsi di Indonesia itu sehingga korupsi itu dari tahun ke tahun bertambah? Pertama, kalau kita lihat ada 3 penyebab yang kita bisa identifikasi, walaupun penyebab lainnya juga banyak. Kita bisa lihat yang pertama adalah integritas moralitas. Ini yang paling pertama. Karena kalau kita lihat korupsi, ya, kalau kita coba mendiagnosa korupsi, ada 2 variabel sebenarnya penyebab dari korupsi. Ada 2
variabel besar sehingga terjadi korupsi. Variabel pertamanya adalah variabel individu manusianya. Kemudian variabel keduanya adalah sistem. Jadi ada dua variabel besar yang menyebabkan korupsi sendiri. Pertama individu dan kemudian moralitas. Jadi seseorang yang moralitasnya rendah, integritasnya tidak tangguh, itu dia mudah melakukan informasi untuk pincang data dari luar. Akhirnya kita ikut-ikutan bergaya hidup hedonis, konsumtif. Jepang itu dia punya proteksi yang tinggi karena dia punya budaya malu. Sehingga begitu harus globalisasi, harus transformasi, dia bisa menangkalnya dengan taat dengan budaya malu. Kalau kita orang Indonesia ini mengalami pergeseran nilai. Dulu kita punya budaya-budaya begitu, budaya-budaya lokal di Sulawesi Selatan dan budaya Sirik di Sulawesi Tenggara. Seluruh suku-suku yang ada di Indonesia dulu itu punya budaya-budaya lokal, budaya-budaya yang kuat, nilai-nilai kuat. Tapi kemudian ini dalam perjalanannya tergerus oleh arus transformasi, oleh arus globalisasi yang begitu gencar masuk ke Indonesia lewat TV, internet dan sebagainya. Dan kita tidak punya filter, kita tidak punya jati diri untuk menangkal. Kita suka ikut-ikutan lata. Salah satunya misalnya kita ikut-ikutan jadi orang-orang yang konsumtif, orang-orang yang hedonis. Contohnya misalnya di waktu itu ada mahasiswa supaya jangan ikut-ikutan jadi mahasiswa Indonesia. HP itu kan tujuannya untuk berkomunikasi ya, untuk mahasiswa ini. Sekarang mahasiswa ini punya HP, dan kemudian bulan depan ada HP baru yang muncul lebih canggih. Itu kan mahasiswa biasa terdorong untuk cepat mengganti HP-nya, padahal HP-nya yang lama masih berfungsi sesuai aplikasi. Itu cara-cara atau perilaku konsumtif. Karena kan tidak penting itu sebenarnya. Yang lebih penting kalau dia beli buku kan. Ngapain itu ganti-ganti HP misalnya? Padahal HP yang lama masih ada. Ini pola-pola perilaku yang konsumtif, hedonis dan lain sebagainya. Oleh karena itu perilaku-perilaku ini harus dihindari karena perilaku-perilaku ini adalah perilaku sikap bakal dari perilaku korupsi. Kalau saya menganalogikan begini, iman manusia itu dia naik turun. Kadang dia ada di atas, dia mengalami pergeseran turun. Dan biasanya sampai degradasi pada lebih, maka di situ sudah tembus. Di situ kita biasa mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Contohnya misalnya ya, kita kasih contoh. Misalnya kalau orang bilang ketua SKK Migas itu dosen teladan, orang yang jujur, ya betul. Tapi ketika imannya lagi turun, posisi bawah, tiba-tiba banyak godaan, integritasnya mulai goyah. Karena iman itu kan harusnya selalu diasah supaya dia tidak turun. Jadi kalau kita selalu mengasah iman kita itu tidak mungkin kita tergoda. Tapi kalau iman itu kita jaga juga, kalau dia dalam posisi turun, datang godaan pasti masuk itu. Contohnya misalnya dosen teladan, tiba-tiba bisa disuap. Karena imannya lagi posisi turun dan dia tidak pernah mengasah. Bagaimana cara mengasah iman? Kita harus selalu beribadah. Kalau orang Islam selalu mengaji dan sebagainya. Kristen itu saya pikir begitu ya, selalu mendekatkan diri sama Tuhan supaya ketika iman dalam posisi di bawah kita tetap bisa menangkal godaan-godaan. Itulah integritas, itulah penyebab korupsi yang disebabkan oleh integritas. Kemudian faktor struktural, kita tahu bahwa struktur perekonomian kita ini kan tidak imbang. Ada konglomerat yang begitu kaya, kemudian di lain pihak ada pegawai negeri golongan terendah, golongan 2A. Ya, kalau di Sulawesi Tenggara ada pegawai negeri golongan 2A, mungkin gajinya cuma 2 juta, 2.500.000 ya, saya perkirakan gaji terendah pegawai negeri. Nah ini kan tidak imbang, ada ketidakseimbangan antara struktur perekonomian yang tidak imbang dan pendapatan gaji. Kemudian juga sikap permisif masyarakat terhadap korupsi. Nah, di sini laporan perguruan tinggi sebenarnya dan masyarakat sipil. Manusia Indonesia ini kan mulai permisif terhadap korupsi. Kadang-kadang masyarakat kita menganggap korupsi biasa, yang banyak-banyak, dianggap lumrah. Kalau kita bilang korupsi, bilang itu biasa. Kalau ada pejabat jujur, miskin, atau dosen miskin, dia bilang itu orang bodoh banget itu. Jadi, jika masyarakat kita mulai pusat kan, di kampus misalnya begini, ada dosen
jujur sekali. Dia datang ke kampus naik sepeda motor, ya, itu udah dihargai sama mahasiswanya. Ada dosen yang datang, maaf ini saya kasih tahu dosen karena saya di perguruan tinggi. Ada dosen yang datang ke kampus pakai mobil mewah, padahal sebenarnya mahasiswa tahu dia pakai mobil mewah karena banyak objekan-objekan di luar. Tapi dia begitu menghargai yang dosen yang tadi pakai mobil mewah, padahal dia tahu bahwa orang ini banyak objekan-objekan di luar. Yang tadi dosen yang naik motor butut, dia tahu jujur, ya dihargai, malah bilang itu orang bodoh banget, jujur sekali. Ini kan rusak. Oleh karena itu harus sikap permisif. Ya. Masyarakat kita ini mulai permisif, mengalami disorientasi. Kita mengalami disorientasi sebenarnya. Kita harus jujur, kita mengalami disorientasi. Salah satu contohnya, kenapa kita mengalami disorientasi? Karena ada paradigma, ada pemahaman-pemahaman yang salah yang terus kita kembangkan, dan itu menjadi semacam budaya di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya bisa begini. Kalau sebuah fakultas misalnya, ya, ada acara, dikasih tahu tuh mahasiswanya, bilang, kamu pergi ke alumni kamu yang di sana minta sumbangan. Itu orang kau minta sumbangan sama alumni yang berhasil, yang hebat. Dia tunjukkan itu alumni yang berhasil. Tahu nggak parameter keberhasilan kita kepada seseorang itu adalah orang yang kaya? Kan begitu. Parameter kita kan selalu bahwa orang yang berhasil itu adalah orang yang kaya, ya, orang yang berkelebihan duit. Itu kan parameter kita, dan itu kita turunkan sama mahasiswa. Kalau kamu mau jadi dokter yang berhasil, dia itu dokter sana, dokter si A misalnya, itu dia kaya raya, dia sudah berhasil. Kalau kamu mau jadi pengacara, kau dianggap pengacara berhasil, pengacara hebat, kau harus seperti ini, misalnya si A yang berjejeran mobilnya, cincinnya banyak. Jadi kita selalu menunjuk kata keberhasilan. Menurut saya ini kita mengalami disorientasi. Kita selalu menuntut orang yang berhasil itu orang yang kaya raya. Padahal sebenarnya kita yakini bahwa orang ini juga sebenarnya tidak benar. Tapi kita selalu bahwa dia berhasil. Jadi kalau ada yang kita, kamu pergi ke alumni kami itu sana, ada pengacara yang berhasil kaya raya. Padahal kita tahu bahwa ini pengacara brengsek, dia kaya raya. Maksudnya dia makan. Tapi tetap saja kita di kampus menganggap dia hebat. Kalau ada apa-apa selalu ditampilkan. Ini permisif kita. Akhirnya apa? Kita mengalami disorientasi dan kita turunkan ke mahasiswa. Akhirnya mahasiswa juga mengalami disorientasi dalam kehidupan. Akhirnya mahasiswa begini. Kalau misalnya dia fakultas hukum atau dokter, ya misalnya, kalau dia selesai dari fakultas hukum, maka pertama-tama yang dia pikirkan bagaimana dia menjadi orang kaya agar supaya dia diakui nanti bahwa dia orang berhasil. Ini kan disorientasi kita. Itu pertama-tama yang dari tujuan mahasiswa ketika dia selesai dari fakultas hukum, saya harus kaya raya supaya saya dianggap oleh lingkungan saya, oleh alma mater saya bahwa saya sudah berhasil karena saya kaya. Itu kan makanya kalau dia memilih jadi pengacara, makanya dia pikir saya harus dipakai supaya saya diakui di alma mater saya. Maka ketika itu yang ada dalam kepalanya, maka ketika dia jadi pengacara, dia akan menyimpang karena orientasi bagaimana dia membuka uang banyak-banyak. Jadi dia mengesampingkan nilai-nilai luhur. Oleh karena itulah menurut saya kita harus kembalikan sikap-sikap seperti ini. Kalau ini terus dikembangkan, saya khawatir bahwa adik-adik mahasiswa ini mengalami disorientasi. Jadi tidak usah khawatir, orang yang berhasil itu bukan orang kaya raya. Orang yang berhasil di mata saya itu adalah orang yang menjalani profesinya apapun profesi yang dipilih, tapi dia menjalaninya secara konsisten dan jujur. Jadi kalau dia misalnya mungkin jadi pengacara, kalau dia jujur menjalani profesinya, walaupun dia naik motor aja, kita harus hormati orang itu. Kita memberi contoh kepada mahasiswa. Itu tuh ada lebih kami yang hebat, yang berhasil. Harusnya kita tunjuk dia. Kalau kita tahu orang itu jujur, jangan kita tunjuk pengacara yang kaya, tapi korup. Kan begitu salah kita tuh. Atau misalnya dokter, kita tunjuk itu kamu yang berhasil sana dokter kaya. Padahal tahu nggak? Kan bisa jadi begini dalam menjalani profesinya supaya dia kaya. Kalau orang ini seharusnya bisa diobati satu kali, disuruh orang itu bolak-balik sampai 3 kali supaya dia bisa kaya.
kita harus memberi teladan, memberi contoh kepada mahasiswa kita, menunjuk orang-orang yang punya integritas. Bahwa itu orang berhasil, walaupun orang itu cuma pakai kendaraan umum ke kampus, kemana, kita harus tunjuk orang itu. Tidak boleh kita memberi contoh bahwa itu ada alumni kamu yang berhasil, si A misalnya orang kaya, padahal kita tahu orang ini tidak benar dengan kekayaan itu salah. Akhirnya nanti mahasiswa jadi disorientasi, dia mengejar mengumpulkan materi sebesar-besarnya, agar mendapat pengakuan supaya dia diakui nanti bahwa jadi alma mater dia jadi sebagai orang yang cepat berhasil. Jadi inilah aspek pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak kita agar supaya mereka tidak mengalami disorientasi dalam menjalani karirnya, dalam menjalani profesinya, profesi apapun juga. Kemudian faktor ketiga adalah faktor sejarah dan politik. Ini menjadi penting karena kita tahu bahwa struktur oligarki yang dikuasai, jadi struktur oligarki ini kita masih dikuasai oleh elit lama ya. Karena masih bertokol elit lama, maka kita sulit untuk melakukan reformasi secara total, baik reformasi birokrasi, reformasi perekonomian dan lain sebagainya. Karena elit-elit kita masih dikuasai lama, konglomerasi kita juga masih yang itu aja, yang menguasai perekonomian masih itu saja. Dan inilah yang menyebabkan politik uang itu terus meraih dan mempertahankan kekuasaannya. Kemudian faktor keempat adalah faktor desentralisasi. Ini menjadi salah satu faktor penyebab korupsi. Tapi saya tidak ingin katakan bahwa desentralisasi otonomi daerah itu tidak baik. Tapi ini menjadi salah satu. Kita tinggal bagaimana memperbaikinya, memberi regulasi yang baik, aturan-aturan supaya proses desentralisasi berjalan tanpa adanya kegiatan-kegiatan korupsi. Karena kita tahu desentralisasi itu menciptakan aktor dan modus baru dari korupsi di Indonesia. Itu tadi saya bilang, korupsi berpindah dari pusat ke daerah. Kemudian kalau Anda lihat dengan adanya desentralisasi ini, demokrasi liberal, semua pemilihan itu langsung, pilkada langsung, pilgub langsung, semua langsung. Dan karena masyarakat kita belum siap, maka yang terjadi adalah transaksional politik. Orang yang menang di pilkada adalah orang yang punya duit, yang bisa membagi-bagi duit. Ini kan hampir terjadi di semua daerah Indonesia, walaupun tidak semua. Oleh karena itu, menurut hemat saya, di sinilah peran perguruan tinggi untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat untuk tidak ikut larut di dalam permainan-permainan politik-politik yang transaksional. Kemudian faktor kelima adalah kualitas regulasi. Kita tahu bahwa dalam setiap regulasi haruslah ada jaminan kepastian hukum. Ini kan banyak regulasi kita ini bolong-bolong ya, tidak ada kepastian hukumnya. Jadi kalau sebuah regulasi, sebuah undang-undang aturan itu tidak ada kepastian hukum di dalamnya, sangat multitafsir, maka itu akan membuka peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu setiap aturan, regulasi harus dibuat sedetail mungkin dan memberikan jaminan kepastian hukum. Karena kalau kualitas regulasi baik, itu akan mengurangi potensi korupsi. Tapi kalau kualitas aturan-aturan atau regulasi kita itu buruk, bolong-bolong, multitafsir, bisa ditafsirkan macam-macam, maka potensi penyimpangan itu akan besar di situ. Orang akan melakukan penyimpangan dari segi kualitas regulasi. Kemudian faktor yang keenam adalah law enforcement, penegakan hukum. Kualitas penegakan hukum yang buruk akan melahirkan kejahatan korupsi. Begitu pula sebaliknya, kualitas penegakan hukum yang baik dan independen berkorelasi terhadap rendahnya tingkat korupsi. Contohnya misalnya, kalau kualitas penegakan hukum buruk, itu dia akan melahirkan kejahatan-kejahatan korupsi. Polisinya bisa disuap, oknum jaksanya bisa disuap, oknum hakimnya bisa disuap, sehingga yang salah bisa dibenarkan, hukum bisa dibina. Maka itu adalah terjadi tindakan-tindakan korupsi. Kalau hukum itu bisa diperjualbelikan, law enforcement itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, terjadi mata rantai mafia peradilan atau di istilah hukum itu ada namanya judicial corruption, korupsi yang terjadi di penegakan hukum, maka itu akan berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan korupsi. Contohnya misalnya, kalau hakimnya bisa disuap, hukum hakimnya bisa disuap, orang tidak takut korupsi. Karena dengan dia korupsi banyak, dia akan menyuap hakim untuk memberi dia putusan. Kalau bisa dia, jadi modusnya itu begini. Kalau sore itu kan diadakan apel ya, apel untuk melihat tahanan-tahanan itu lengkap. Tahanan,
dihitung bahwa ini semua ada nih. Setelah itu dimasukkan ke C-nya masing-masing. Nah, ini perilaku koruptor yang banyak duitnya, karena dia sudah menyuap. Begitu selesai apel, dimasukkan. Jadi dia nggak pernah dalam penjara. Kapan dia kembali? Besok pagi habis salat subuh. Karena habis salat subuh itu ada apel pagi. Apel pagi itu orang diapel lagi, lihat ada tidak ini yang buruk. Oleh karena itu kalau praktek-praktek itu terus berlangsung, orang tidak pernah jerah untuk korupsi. Dia kan tidak menderita, karena dia pulang di rumah, makan di rumah. Jadi dia ke penjara itu sama dengan orang masuk kantor aja, pagi-pagi kita pernah orang pulang. Jadi tidak ada yang gerak kan? Nah gitu. Jadi sama aja dari kantor kan, dari korban-korban. Oleh karena itulah kalau ini semuanya aparat, kan? Jadi saya bisa menikmati kayak inilah keenam faktor ini menjadi penyebab utama korupsi. Kemudian faktor-faktor penyebab lainnya adalah kita kemudian ada yang disebut corruption by greed. Apa yang disebut dengan corruption by greed? Orang korupsi karena kebutuhan, tidak tercukupinya kebutuhan. Ada unsur keterpaksaan di dalam. Contohnya misalnya orang anak, dan anak ini juga pada saat yang bersamaan mengenyam pendidikan, ditambah dengan biaya kebutuhan sehari-hari, maka dapatlah dipastikan bahwa dengan penghasilan 2.500.000 tidak akan memenuhi kehidupannya selama 1 bulan untuk membiayai anak. Ini sudah bisa dapat dipastikan. Maka misalnya kalau dia itu di kelurahan, tugasnya untuk mengurus izin-izin apa kartu keluarga, KTP, maka yang akan dilakukan dia melakukan yang namanya korupsi kecil-kecilan. Hidupnya dalam 1 bulan nggak anak-anak. Ini orang korupsi karena terpaksa, gara-gara pendapatannya tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Dan kalau ini yang terjadi, maka yang bertanggung jawab negara. Pemerintah harus memperbaiki upah minimum regional itu bermacam-macam. Kalau di Jakarta 3 juta, 4 juta. Begitu pula menurut saya untuk melakukan restrukturisasi dalam pendapatan kita harus hitung berapa layaknya seseorang itu untuk bisa menghidupi keluarga. Itu harus pelayanan publik itu rusak kalau PNI korupsi kecil-kecilan itu rusak ini. Kalau itu oleh karena itu bagaimana cara menghentikan gaji pendapatan yang rendah harus diperbaiki. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, ada orang korupsi karena dia serakah, dia tamak, bahwa gajinya tidak besar. Tapi Anda harus tahu, pejabat tinggi itu mempunyai fasilitas yang diberikan oleh negara luar biasa. Transportasi itu dibiayai oleh negara. Bahan bakar mobilnya itu semua dibiayai oleh negara. Bupati, gubernur itu. Rumah tangganya juga dibiayai oleh negara. Fasilitas yang diberikan itu luar biasa sehingga gajinya itu sebenarnya gaji mahal. Dia sudah terpenuhi kehidupannya semua, tapi dia masih korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena dia ingin mengumpulkan kekayaan. Tamak, sifat dasar manusia, dia serakah. Tidak perlu dia korupsi. Semua sudah terpenuhi. Contohnya misalnya, kepala SKK Migas. Tahu nggak berapa gajinya? Kepala SKK Migas itu gajinya 220 juta. Ini tidak habis dalam sebulan kita makan ya. Kalau kita makan itu sampai kita mudah kita makan. Jadi gajinya 220 juta, tapi dia masih korupsi, menerima suap. Itu artinya apa? Berarti orang ini tamak, dia serakah memang. Gaji sudah besar, 220 juta, masih korupsi. Ya kan, masih korupsi, masih tamak. Oleh karena itu, orang korupsi ada 2 penyebabnya. Yang pertama kebutuhan. Kedua memang ada sifat dasar manusia. Itu serakah, dia tamak. Orang yang moralitas integritasnya di bawah rata-rata itu biasa dia bersikap tamak.